Panel dibuka dengan Ayah Meng Chao yang ingin pergi memanen para monster. Ayah Meng Chao berkata, "Meng Chao, Jia Chao, kalian tidurlah lebih awal. Ayah akan ke medan perang di utara. Mereka sedang menunggu para pemanen di sana." Meng Chao berkata, "Ayah, biarkan aku pergi bersamamu. Aku sudah memikirkannya. Dengan kondisiku saat ini, mungkin aku tak dapat mendapatkan hasil yang aku inginkan saat ujian. Daripada mendapatkan pekerjaan secara acak, aku mau mencoba menjadi pemanen dan mencoba keberuntunganku," pikir ayahnya berkata. Memang, keterampilan menembak Meng Chao tidak buruk, tapi tubuhnya lemah. Jujur saja dia tidak akan bisa masuk kuliah. Bekerja sebagai pemanen mungkin berbahaya, namun itu adalah profesi normal yang memiliki kemungkinan paling tinggi yang memungkinkan orang untuk membangkitkan kekuatan supernatural. Ayah Meng Chao menjawab pertanyaan Meng Chao sebelumnya. "Baiklah, ayah akan membawamu untuk mencobanya." Lalu adik Meng Chao bertanya, "Kakak, apakah kamu benar-benar sedang bersiap menjadi seorang pemanen?" Pikir Meng Chao berkata. Pada akhirnya, dia mendengar bahwa kakak laki-lakinya akan melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Bahkan penyihir kegelapan hitam juga merasa khawatir. Perasaan saudara itu pasti sangat dalam. Lalu adik Meng Chao berkata, "Jika kakak menemukan monster enak seperti serangga baja hitam, ingatlah untuk membawa beberapa pulang ya kak." Meng Chao kesal, pikirnya berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya memiliki harapan sebesar itu dari si penyihir kegelapan hitam yang kejam." Lalu kita berpindah ke mobil yang bertuliskan pemulihan sumber daya. Sembari mobil itu bergerak ke tujuan, sistem Tinder mulai menjelaskan. Semua monster itu penuh kebencian, tapi tubuh mereka adalah satu-satunya sumber daya yang menopang perkembangan kota naga. Jika kita mengikuti cara tentara berperang yang tanpa pandang lingkungan dan menghancurkan semua monster menjadi arang, tentu itu akan terlihat keren. Tapi banyak mesiu, senjata dan amunisi, kehidupan anggota tentara yang berharga tak akan berkembang. Dalam waktu 3 atau 5 tahun, kota naga pasti akan kehabisan sumber daya. Orang-orang akan modar kelaparan dan modar karena terjebak kepungan monster. Tapi Super Being bisa memodarkan ribuan monster dengan senjata jarak dekat. Tubuh monster tetap utuh dan banyak sumber daya yang bisa diperoleh kembali, pikir Meng Chao berkata ke sistem. Tak heran tahun-tahun ini, anggota militer hanya membantu dan memberikan dukungan melawan monster. Jadi kuncinya tergantung pada Super Being. Lalu ayah Meng Chao berkata, "Pekerjaan seorang prajurit terlalu kasar. Menjadi pemanen itu tak mudah. Kau harus berani dan hati-hati. Nanti jangan terlalu gugup, ikuti ayah dan belajar." "Ayah, aku tidak gugup," jawab Meng Chao. Ayah Meng Chao berkata lagi, "Kamu tak perlu berbohong pada ayah. Medan perang yang sebenarnya dan Tian Fu Yuan Small tidaklah sama. Ribuan monster memenuhi wilayah. Bagaimana kau tidak merasa gugup?" "Ayah, aku benar-benar tidak gugup," jawab Meng Chao. Lalu sistem ikut berkata, bahwa monster tingkat tinggi dapat memanipulasi sistem saraf tubuh, dan para pendatang yang belum pernah terlibat dalam pertempuran sebelumnya akan kencing di celana. Meng Chao menjawab, "Aku benar-benar tidak berpikiran aku gugup atau aku akan kencing di celana." Ayah Meng Chao berkata, "Biarkan ayah memberikan keterampilan dasar kepadamu. Pertama kali menjadi pemanen pakailah popok. Jadi kau tidak akan kencing di celana dan memalukan diri sendiri." Meng Chao berkata, "Ayah, ini tengah malam. Di mana juga aku harus mendapatkan popot?" Ayah Meng Chao berkata, Lihatlah apa yang ayah pegang ini. Pergilah cari sudut dinding dan pasang di sana. Ayah akan membantumu untuk tetap tidak terlihat. Ini sama sekali tidak memalukan." Meng Chao yang mulai kesal berkata, "Ayah, aku tiba-tiba sangat yakin bahwa aku akan lulus ujian. Aku tidak ingin menjadi pemanen, aku ingin pulang saja. Sudah terlambat sekarang," jawab sang ayah. Terlihat mereka pun sampai dan turun. Lalu ayahnya menjelaskan, "Saudara Shen adalah pemimpin perusahaan ini. Apakah kau dapat menjadi pemanen atau tidak? Dia yang membuat keputusan. Nanti jadilah lebih cerdas dan bersikap sopan. Tidak asal bertindak." "Oke ayah," jawab Meng Chao. Diperlihatkan seorang pria bagong. Nama perusahaan, Perusahaan Pemulihan Sumber Daya yang Makmur. Jabatan Manajer Umum,
Shen Rongfan namanya. Lalu ia bertanya ke ayah Meng Chao. "Lo men, apakah dia anakmu?" Ayah Meng Chao berkata sembari memberikan salam tempel. "Saudara Shen, saya sudah berkata pada Anda sebelumnya," pikir si Bagong Shen ini berkata. "Oh, sapi gemuk itu datang dengan sendirinya." Lalu Bagong Shen ini bertanya, "Ada apa? Aku mendengar bahwa dia terluka sebelumnya." Sulit bagiku untuk menjelaskan sesuatu kepada adik iparku nanti. Jadi si Bagong ini jadi manajer di perusahaan adik iparnya. Oke, lanjut. Ayah Meng Chao menjelaskan. Tahun lalu dia mengalami beberapa cedera ringan, itu tak akan banyak mempengaruhinya. Saya akan mengajarinya secara pribadi. Dalam waktu 2 tahun dia akan menjadi veteran dan ahli dalam hal itu. Kakak Shen, bisa tolong bantu kami? Pikir Meng Chao berkata. Bukannya itu kartu Golden Dragon Ball. Kartu itu memiliki sedikitnya 10.000. Ayah punya banyak uang yang tersembunyi dari ibu. Haruskah aku meletakkan karung goni di atas kepalanya dan mengambil kembali kartu itu? Lalu si Bagong Shen ini berkata ke ayah Meng Chao, "Baiklah, karena panenanmu hanya menjual pada perusahaan kami. Kamu boleh membawa siapapun yang kamu inginkan sebagai muridmu. Jadi itu bukan masalah perusahaan. Tapi aku punya satu syarat, jangan menimbulkan masalah apapun. Aku tak peduli dengan masalahmu, tapi akan buruk jika kau membuat kakak iparku jengkel. Bukankah itu mengerikan sekali?" Ayah Meng Chao menjawab. "Mengerti, jangan khawatir, kami tak akan menimbulkan masalah bagi kalian." Meng Chao, cepat ucapan terima kasih kepada Paman Shen. Lalu Meng Chao menunduk dan berkata, "Manajer Shen, terima kasih." Lalu si Bagong Shen itu berkata, "Baiklah, kembali bekerja. Jangan lupa yang aku katakan tadi." Pikir Meng Chao berkata, "Ayah seharusnya bisa menghemat banyak uang. Apa harus ku habisi dia? Tapi kenapa aku merasa Shin Rongfan ini jauh lebih buruk daripada ketua kelas Zhu Haoran? Apa ya? Oh ya, sial, aku ingat. Ayah dipukuli dengan parah saat itu." Ayah Meng Chao berkata, "Meng Chao, kamu jangan singgung manajer Shen." Diperlihatkan Meng Chao dan ayahnya berjalan menuju tempat pemanenan. Lalu Meng Chao bertanya ke ayahnya, "Ayah, kamu sudah menjadi pemanen selama lebih dari 10 tahun. Semua orang mengakui kamu sebagai pemimpin mereka. Jadi mengapa kamu tetap bertekad untuk bekerja dengan perusahaan orang? Apa ayah tidak ingin sejahtera? Ayah bisa mendirikan perusahaanmu sendiri." Ayahnya menjawab, "Hei, tidak semudah itu untuk memulai perusahaan. Bukan hanya kami tidak punya modal awal, tetapi kami juga tidak punya kolega untuk menyediakan sumber monster seperti Super Being atau pasukan pemburu monster. Tahan saja 2 tahun lagi. Setelah kamu terbiasa dengan keterampilan tersebut dan adikmu masuk kuliah, kita bisa membicarakannya lagi. Aku akan memastikan kalian semua tidak menderita." Meng Chao bertanya kembali, "Ayah, apa pernah ayah pikirkan kemungkinan jumlah monster akan bertambah lagi? Apa maksudmu?" Jawab ayahnya. Meng Chao menjelaskan maksudnya. "Ini adalah sesuatu teori yang disebutkan guru biologiku. Setelah semua monster menyelesaikan evolusinya, mereka akan datang menyerang kita dalam jumlah yang lebih besar. Mereka akan lebih kuat daripada yang sekarang. Hari ini, bukankah distrik kita juga sudah kedatangan super beaster? Ayah, ini mungkin akan menjadi masalah. Tetapi ini juga bisa menjadi berkat untuk kita. Jika kita membangun perusahaan keluarga dari sekarang, pastinya keuntungan besar yang akan menunggu kita." Lalu ayahnya menjawab, "Mari kita bekerja dulu, kita bicarakan kembali nanti. Ayah akan mengajarkanmu cara memanen monster terlebih dahulu." Lalu pikir Meng Chao berkata, "Sekarang aku telah terlahir kembali dan kembali dari mimpi buruk itu. Aku tak punya alasan untuk bekerja di bawah seseorang. Aku perlu membangun kekuatanku sendiri, sehingga aku dapat menanggung nasibku sendiri." Mereka berdua pun sampai di lab pemanenan. Ayah Meng Chao bertanya, "Meng Chao, apakah popokmu terpasang dengan pas?" Meng Chao hanya diam, tak mau menjawab. Ayah Meng Chao berkata, "Hari ini kita akan panen semua crustaceans. Namun yang paling utama kalajengking raksasa tato kuning. Buat kalian yang nggak tahu, gua jelaskan apa itu crustaceans. Crustacea merupakan bagian dari filum arthropoda, yaitu invertebrata dengan rangka luar yang keras, kutikula dan kaki bersendi. Kelompok ini meliputi hewan seperti laba-laba, kalajengking, kutu tungau, kelabang ripan,
dan tentu saja krustacea seperti lobster, kepiting, udang, dan teritik. Oke lanjut. Lalu para paman pemanen berkata ke Meng Chao. Paman pemanen satu berkata, Meng Chao, kamu belum pernah melihat banyak monster sebelumnya kan? Bukankah ini menyenangkan? Paman pemanen kedua berkata juga. Tak apa-apa, jangan khawatir, sini dan sentuhlah, banyak orang di sini. Jadi tak mungkin kami akan membiarkanmu terluka. Dan paman pemanen tiga berkata, lihat, penjepit ini masih bergerak, haha. Apa itu membuatmu takut, Meng Chao? Meng Chao yang badmut berkata, terima kasih, paman. Lalu ayah Meng Chao melanjutkan penjelasannya. Meng Chao, kalajengking tato kuning ini yang lebih mudah digunakan sebagai alat praktek. Kami akan menunjukkan dan mengajarkannya kepadamu. Kami akan melakukannya dengan perlahan. Jadi perhatikan dengan seksama. Dua bagian depannya dipenuhi daging halus. Cangkang kerasnya dapat langsung digunakan sebagai armor, atau dapat dihaluskan menjadi campuran. Cairan lengket di dalam tubuhnya dapat digunakan sebagai pupuk untuk pertanian atau untuk membesarkan cacing tanah raksasa. Racunnya ini dapat dikelola menjadi obat dan bisa juga digunakan untuk membangkitkan gen kekuatan super pada manusia. Di ekor ada jarum serangan yang beracun dan sangat keras, sehingga bisa dijadikan peluru sniper yang secara alami memiliki efek korosi dan racun. Jangan takut, itu tidak terlalu berharga. Lakukan saja, jika rusak, kami dapat memperbaiki kesalahanmu. Lalu ayahnya memberikan kota perlengkapan. Oke, aku akan mencoba, kata Meng Chao. Meng Chao memegang alat potong dan alat cungkil dan memulai pemanenannya. Meng Chao memotong bagian tubuh monster dengan sudut 25 derajat dan menarik bagian saraf monster tersebut. Lalu sistem menjelaskan. Setelah inti saraf terpisah dengan sempurna dan ditambahkan ke dalam larutan aktivasi sel saraf dengan kepadatan 37% itu akan menjaga kesegarannya. Gunakan pisau lengkung butterfly nomor 34. Pisau itu bisa mengupas daging dan saraf dengan sempurna. Vakum aspirator memudahkan pengumpulan dan penyimpanan daging kalajengking secara utuh. Dan di akhir gunakan vakum aspirator itu untuk menyedot lendir. Lendir-lendir itu berharga, jangan biarkan ada sisa. Meng Chao menyeka keringatnya dan dia sudah selesai memanen semua tubuh monster itu. Terlihat monster itu hanya tinggal cangkangnya. Notifikasi sistem pun muncul. Fire Relayer. Selamat telah menyelesaikan pengumpulan bahan standar pertama Anda. Poin kontribusi bertambah 3. Rank profesi skill dasar pemanenan meningkat 1,1%. Meng Chao berkata, sudah lama sekali aku melakukan ini, dan aku masih sedikit kaku. Terlihat para paman pemanen dan ayah Meng Chao tercengang. Pikir Meng Chao berkata, sial. Aku membedah kalajengking terlalu cepat. Dengan cepatnya Meng Chao mengarang cerita. Ayah, paman-paman, aku punya rahasia yang harus aku katakan pada kalian semua. Terlihat muka mereka penuh tanda tanya. Meng Chao berkata, jujur saja, sejak aku kecil aku sudah bermimpi untuk menjadi seorang pemanen terbaik. Kapanpun ayahku bekerja, aku selalu berlatih keras secara rahasia. Saat aku terluka tahun lalu, aku tahu bahwa kemungkinan untukku mendaftar di universitas hampir nol. Sambil berapi-api Meng Chao berkata, jadi, aku menjadi lebih teguh untuk menjadi seorang pemanen. Aku jadi lebih bergairah dan berlatih 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Guruku juga mengajarkanku beberapa pelajaran yang membantuku belajar lebih banyak tentang pemanenan. Aku telah mampu membuat kemajuan seperti apa yang dapat kalian lihat sekarang. Para paman pun mulai memuji ayah Meng Chao. Paman sebelah kiri berkata, oh tidak heran sekolah Jiuzhong dan sekolah lain memang berbeda. Paman sebelah kanan berkata, kakak Meng, kamu sangat beruntung dengan penerus hebat seperti anakmu. Kamu dapat menikmati hidupmu di masa depan. Ayah Meng Chao bertanya ke Meng Chao. Meng Chao, apakah kamu sudah ingin menjadi pemanen sejak muda? Kau tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Kenapa? Meng Chao menjawab. Aku tak menyebutkannya karena aku merasa malu untuk mengakui bahwa aku mengidolakan ayahku sendiri. Itu terlihat seperti omong kosong. Lalu ayahnya berkata, dasar bodoh. Bahkan jika kamu tak mengatakannya, apakah kamu pikir aku tak akan bisa mengetahui bahwa kamu mengidolakan aku? Lalu pikir Meng Chao berkata, mereka semua percaya padaku, aku berhasil. Lalu kita kepikiran ayah Meng Chao.
Pikirnya berkata, Meng Chao sangat dewasa dan terampil. Tapi sangat sayang bahwa ayahmu ini tak berguna dan tak bisa membantumu menjadi super being. Aku hanya bisa membiarkanmu mengikutiku di bagian bawah lingkaran pemanenan. Lalu Meng Chao bertanya, Ayah, haruskah kita melanjutkannya? Setelah melakukan hal yang sebenarnya tadi, aku menemukan bahwa hal itu sesuai dengan teori yang aku pelajari di kelas. Aku pikir aku telah menemukan rasa dan perasaan yang tepat untuk memanen. Lalu ayahnya menjawab, Oke, mari kita lanjutkan. Sembari melanjutkan pemanenan, pikir Meng Chao berkata, rasa ini sungguh luar biasa. Rasanya skill panen dari kehidupan sebelumnya. Kembali, potong sana potong sini, sedot sana sedot sini. Tiba-tiba Meng Chao berhenti. Pikirnya berkata, apa ini? Kejutan yang tak terduga. Terlihat Meng Chao mengidentifikasi harga dan nama bagian tubuh monster itu, tetapi ada nilai dan nama bagian tubuh monster itu yang tidak teridentifikasi. Neurosphere berharga 50.000 plus. Tali saraf berharga 20.000 plus. Meng Chao berucap. Golden Spirit, ayahnya bertanya. Kau bahkan dapat mengidentifikasi Golden Spirit? Ayah, guru biologiku baru saja mengajarkannya, jawab Meng Chao. Lalu ia menjelaskan teorinya dan ingin memanen Golden Spirit itu. Siapkan penjepit nomor 9, nomor 14, dan nomor 20, bersama dengan pisau nomor 5, nomor 8, dan nomor 11, serta palu penghancur zikat dan jarum eksplorasi tulang. Siapkan juga cairan pendingin dan stabilisasi dengan kepadatan 35%, tambahkan 1% mitril ke dalamnya. Kita mungkin bisa mendapatkan bahan bermutu tinggi dari Golden Spirits, jadi kita perlu memperlakukannya dengan benar. Salah satu paman berkata, Meng Chao, sebaiknya kita biarkan saja. Nanti, kita suruh pengawas Ji yang menanganinya. Pikir Meng Chao berkata, aku lupa tentang para bajingan itu. Struktur internal dari Golden Spirit itu rumit. Dan mereka hanya satu garis di belakang para super bias. Ini biasa ditangani oleh pengawas Gu atau manusia super. Tapi keadaan Golden Spirit ini. Lalu ia berucap ke para paman dan ayahnya, tidak, tali saraf dan neurosfernya terpapar udara terlalu lama. Jika kita menunggu lebih lama lagi, dagingnya akan mulai berubah. Itu akan membuat energi roh di dalamnya akan meledak dengan sangat kuat, dan mungkin berubah menjadi bom yang tak terbatas waktu yang akan meledak setiap saat. Ayah Meng Chao berkata. Baunya sedikit mulai berkurang. Salah satu paman berkata, korporasi material tidak ada hubungannya dengan kita. Namun jika terjadi kesalahan panen pasti Tuan Wu menyalahkan kita dan hidup kita akan menyedihkan. Pikir Meng Chao berkata, tidak, ayahku berafiliasi dengan Prosperous, dan pendapatannya pada dasarnya tergantung pada kinerjanya. Golden Spirits ini sangat berharga, ini tidak boleh dilepaskan. Meng Chao berkata, tak apa-apa, paman-paman, tolong istirahatlah dulu. Ayah, tolong bantu aku. Guru biologiku telah mengajarkanku cara membedah Golden Spirits. Meng Chao pun membelah bagian monster itu. Salah satu paman menahan tangan Meng Chao dan berkata, Meng Chao, hentikan. Ayah Meng Chao menahan tangan paman itu dan berkata, Golden Spirits itu milikku. Jika terjadi apa-apa, aku yang akan menanggung. Si paman yang kesal berkata, lihatlah ini, seorang pria pemanen menemani seorang anak bermain-main. Silahkan kau bermain, saya berhenti. Ayah Meng Chao berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah, tak perlu disertakan kami berdua. Lalu paman itu menampar ayah Meng Chao dan berkata, kakak men, kau ini keras kepala. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Meng Chao itu seperti anak kami tak mau membiarkan kau menyerahkan diri seperti ini. Kita memang tidak terdidik, namun kita tetap bisa menangani satu Golden Spirits ini. Kakak men, jangan pernah berpikir untuk mengambil semua keuntungan dari Golden Spirits ini. Jika itu untung kita harus membaginya bersama-sama. Dan jika terjadi sesuatu, kita harus menanggungnya bersama-sama. Pikir Meng Chao berkata, dengan mata yang berkaca-kaca. Kalian, aku harus bekerja lebih keras. Meng Chao mulai membedah monster itu. Meng Chao memotong melingkar dan terlihat Golden Spirits itu. Meng Chao berkata ke ayahnya, ayah, gunakan larutan pendingin dan stabilisasi berbasis mitril. Lalu Meng Chao mengangkat Golden Spirits itu dan memasukkannya ke dalam tabung. Para paman terkejut dan berkata, ya ampun,
Itu bola saraf yang teretralisasi. Neurosfer yang terealisasi ini 50% segar. Sekurang-kurangnya 80% aktif dan dalam kondisi sempurna. Mereka keheranan dengan kemampuan Meng Chao. Tidak mungkin. Hanya karena dia masuk sekolah menengah atas unggulan kemampuannya bisa sangat bagus seperti ini. Tangannya sangat cepat dan lincah. Itu terlihat seperti seorang perempuan. Ayah Meng Chao berkata, hati-hati, neurosfer etherealist yang baru dipanen sangat aktif. Neurosfer itu tidak dapat menahan guncangan berat. Sedikit penjelasan, neurosfer etherealist adalah inti sel induk makhluk hidup. Ukuran aslinya di dunia nyata kecil. Kalian cuma bisa lihat menggunakan mikroskop. Oke, lanjut. Meng Chao berkata, bola ini, tampaknya ada harta yang lebih berharga di dalamnya. Ayah Meng Chao yang tak habis pikir berkata, Meng Chao, omong kosong macam apa itu? Paman kiri berkata ke ayah Meng Chao, kakak Men, Meng Chao terluka tahun lalu dan cederanya sangat banyak di tulang belakang. Benar kan? Paman kanan berkata, bukankah neurosfer yang terealisasi dari Golden Spirits akan menjadi obat terbaik baginya? Ayah Meng Chao menegaskan, Meng Chao, jangan pernah pikirkan macam-macam. Ini bukan rampasan perang. Ini milik orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh monster ini. Kita hanya memanen monster itu atas nama mereka. Ayah, aku tidak bermaksud, jawab Meng Chao. Ayah Meng Chao berkata kembali, aku tahu kamu ingin masuk kuliah. Dan aku juga tahu seberapa sulitnya hal itu untuk kamu hadapi ketika kamu terluka tahun lalu. Pada akhirnya, ayah tak berguna dan tak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Tetapi tak peduli seberapa miskin atau putus asanya kita tak boleh mengambil barang milik orang lain. Pikir Meng Chao berkata, ayah, kamu terlalu banyak berpikir, kamu benar-benar salah paham terhadapku. Lalu Meng Chao pergi, dia berkata ke ayahnya, sudahlah ayah, aku akan kembali ke perkemahan dan menikmati waktu yang tenang sendirian. Pikir Meng Chao berkata, mari kita kembali ke perkemahan dan cari cara untuk membuat ayah mendirikan usahanya sendiri. Diperlihatkan Meng Chao yang sudah berganti baju dan sedang berjalan-jalan di area itu. Meng Chao yang terkejut mendengar suara monster. Pikirnya berkata, suara itu dari laba-laba serigala bermata 7. Aku harus mengejarnya. Mungkin ini ember uang pertamaku. Meng Chao berlari sekencang-kencangnya. Oh tidak, ada orang lain yang lebih dulu dariku, kata